Tanpa pengembang, tanpa pelembut, tapi kuenya ini bisa mengembang sempurna dan tinggi seperti ini. Jadi ini tuh marmer butter cake, salah satu cake bestseller di jualan aku. Meskipun harganya rada mehong, berkali-kali orang itu repeat order di aku loh guys. Karena meskipun tanpa pengembang dan pelembut, kue yang satu ini semakin diinapkan itu bakalan semakin moist. Dalam video kali ini aku bakalan share resep marmer butter cake versi premium supaya kalian bisa bikin sendiri di rumah. Kalau teman-teman cuma punya satu buah mixer seperti aku, pertama kita wajib banget bikin merengnya dulu. Merengnya di sini cuma pakai putih telur dan juga campuran gula pasir. Untuk gula pasirnya di sini masukannya secara bertahap ya. Di sini aku masukannya sebanyak 2 kali. Putih telurnya ini cukup dikocok sampai soft peak aja, nggak usah terlalu lama supaya nanti saat mencampur dengan adonan kuning telur itu tidak susah diaduknya ya. Untuk mendapatkan hasil kocokan putih telur yang soft peak, cukup di mixer selama kurang lebih 7 menit aja. Jangan lupa untuk adonan putih telurnya itu nggak boleh tercampur dengan kuning telurnya dan pastikan untuk wadahnya itu bersih supaya nanti putih telurnya itu bisa mengembang sempurna. Setelah merengnya jadi, lanjut di sini aku mau kocok butter. Butternya itu dikocok selama kurang lebih 2 menit aja asal tercampur rata. Kemudian kita tambahkan gula halusnya. Sebelum di mixer ini aku aduk-aduk asal aja supaya nanti dia nggak berterbangan ya guys. Kemudian ini tinggal dikocok lagi menggunakan speed yang paling tinggi sampai butternya itu mengembang ringan. Ini memakan waktu kurang lebih selama 10 menit. Kalau udah mengembang ringan, boleh mulai dimasukkan untuk kuning telurnya. Di sini masukkannya satu persatu sambil terus diaduk. Untuk speednya di sini aku turunkan di speed sedang aja. Ini nggak usah terlalu lama ya guys, karena kalau terlalu lama biasanya nanti adonannya itu bakalan jadi pecah. Kalau teman-teman merasa ragu, boleh ditambahkan sedikit TBM karena fungsi TBM itu mengikat margarin dan juga telur supaya tidak gampang pecah. Tapi kalau aku cukup kayak gini aja. Setelah selesai, lanjut kita masukkan untuk bahan-bahan keringnya. Pertama kita masukkan susu bubuk dan juga tepung maizena. Jangan lupa ini selalu diayak supaya tidak ada sisaan tepung yang bergerindil. Selanjutnya di sini masukkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku pakai yang protein sedang. Untuk tepungnya jangan lupa diayak supaya tidak ada kotoran yang masuk ke dalam kue dan juga untuk menghindari sisaan tepung yang bergerindil ya. Kalau udah lanjut di sini aku mau mixer lagi. Di sini aku aduknya pakai mixer aja supaya lebih cepat tercampur. Kalau teman-teman mau pakai spatula juga boleh. Silahkan disesuaikan aja dengan kebiasaan masing-masing. Untuk mengocoknya juga ini nggak usah terlalu lama dan ini pakai speednya yang sedang aja. Pokoknya asal nyampur. Kemudian di sini aku bantu aduk lagi menggunakan spatula supaya di bagian dasarnya itu nggak ada endapan. Dan untuk merengnya ini sebelum dicampurkan ke adonan butternya ini diaduk dulu sebentar menggunakan spatula atau bisa juga pakai whisker seperti ini. Tujuannya itu supaya dia nggak terlalu kaku gitu ketika dicampurkan ke dalam adonan. Nah, untuk mencampurnya ini kita masukkan secara bertahap ya teman-teman. Untuk adonan butternya ini aku masukkan setengah dari adonannya dulu, kemudian diaduk rata seperti itu. Ini namanya teknik pancing untuk menyamakan tekstur nanti supaya ketika dicampurkan dengan sisa adonannya itu jadi lebih mudah. Untuk mengaduk adonannya juga ini nggak boleh terlalu kencang-kencang banget ya guys. Pokoknya dia asal tercampur rata aja. Kalau udah tercampur rata, kita masukkan lagi sisa adonannya. Kemudian ini tinggal diaduk lagi seperti tadi. Karena kita nggak pakai emulsifier yang berfungsi untuk mengikat adonan, jadi ini ngaduknya harus super hati-hati karena takutnya nanti adonannya itu malah jadi bantet. Step selanjutnya ambil separuh adonan. Di sini aku mau kasih warna coklat. Untuk coklatnya di sini aku pakai coklat bubuk 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau warnanya lebih pekat, boleh ditambahkan dengan pasta coklat ya, atau bisa dikasih pewarna hitam sedikit. Aduk semua sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah di sini aku mau tambahkan 1 sendok makan susu kental manis. Ini opsional, boleh pakai, boleh juga tidak. Nah, ini fungsi dimasukkan susu kental manis ini selain menambah cita rasa, ini tuh bakalan bikin kuenya itu jadi lebih moist. Nah, kan sebenarnya tadi susu kental manisnya itu harus dimasukkan di dalam adonan marmer cake-nya juga. Cuma aku tadi lupa guys, jadi aku masukkan ke dalam adonan coklatnya aja ya. Untuk loyangnya di sini aku pakai loyang ukuran 24 cm. Di situ sudah aku olesi dengan Carlo homemade yang aku bikin sendiri. Kalau teman-teman punya Carlo yang siap pakai juga boleh banget tuh. Cuma saran dari aku jangan pernah pakai margarin kemudian ditaburi dengan tepung terigu kering karena itu bakalan bikin marmer cake yang kalian buat itu jadi berkulit. Selanjutnya tuang adonannya ke atas loyang. Kalian boleh lihat untuk cara aku nuangnya tuh seperti apa, seperti gitu ya guys. Pokoknya dimasukkannya itu secara bergantian gitu. Jangan lupa di bagian dasarnya itu kita kasih di 3 titik warna coklat supaya nanti ketika dikeluarkan dari loyang tampilannya itu jadi lebih cakep.
Kalau teman-teman suka, boleh banget bikin 3 varian rasa dalam satu loyang, yaitu original, coklat, dan juga pandan. Cuma karena di sini aku lagi nggak punya santan instan, jadi aku bikin yang 2 varian rasa aja kayak gini guys. Nah ini aku nuangin adonan sambil sedikit cerita ya. Jadi kemarin tuh ada satu orang customer yang pesen ke aku marmer butter cake. Ini sebenarnya customer lama, cuma dia baru kali ini mau order marmer butter cake. Dan dia tanya untuk harganya, jadi aku sebutin aja harganya berapa. Cuma dia jadi lebih kaget gitu, karena dia kira harga marmer butter cake itu sama dengan harga bolu. Jadi aku jelasin lah kalau harga marmer butter cake itu lebih mahal dari bolu karena penggunaan telur dan butternya itu lebih banyak, yaitu 2 kali lipatnya dari adonan bolu. Jadi wajar aja kalau marmer butter cake itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan kue bolu. Setelah sempat berpikir, akhirnya dia memutuskan untuk jadi order dan aku bikinin satu loyang. Setelah dia pesan satu loyang itu, ternyata besoknya itu dia pesan lagi guys, dan dia pesannya itu nggak cuma satu tapi langsung 5 loyang. Masya Allah banget, dia bilang katanya marmer butter cake buatan aku itu enak banget. Padahal tadinya aku udah suuzon dia nggak bakalan beli lagi di aku karena harga jual aku itu terbilang lumayan mahal. Tapi ternyata enggak, alhamdulillah dia balik lagi untuk order di aku. By the way, ini untuk adonan marmer butter cake-nya udah selesai. Di bagian atasnya ini aku tadi kasih adonan coklat, kemudian aku bikin pattern seperti itu. Lanjut di sini aku mau masuk ke proses pemanggangan. Di sini ovennya udah aku panasin 10 menit sebelumnya. Untuk suhunya di sini aku pakai suhu 160 derajat. Kemudian ini di oven selama kurang lebih 1 jam. Silahkan disesuaikan dengan karakter oven masing-masing ya. Saran dari aku sebelum diangkat sebaiknya dites tusuk dulu menggunakan tusuk sate. Kalau sudah tidak ada adonan yang menempel, itu artinya kuenya udah matang sempurna. Cuma kalau aku di sini nggak lakukan itu karena di sini aku udah beberapa kali bikin marmer butter cake. Jadi aku cukup lihat di bagian permukaan atasnya kalau udah kelihatan kering seperti itu, dan kalau kita pegang di bagian permukaannya tidak ada bercak jari, itu artinya udah matang. Dalam keadaan panas ini udah bisa langsung dikeluarkan dari loyangnya. Karena tadi aku pakai Carlo, jadi alhamdulillah ini tuh meluncur dengan sempurna walaupun loyangnya itu bukan tipikal loyang yang anti lengket ya guys. Dan untuk di bagian luarnya ini kelihatan cakep dan tidak berkulit ya. Jadi saran dari aku buat teman-teman yang masih suka banget pakai olesan margarin dan ditabur dengan tepung terigu kering, mending beralih ke Carlo deh. Karena kalau pakai Carlo itu nanti hasilnya jadi lebih cakep kayak gini, dia tuh nggak berkulit sama sekali. Kalau teman-teman nggak punya Carlo yang sudah siap pakai, boleh banget bikin Carlo homemade. Perbandingannya itu margarin 1 sendok, tepung terigu 1 sendok, dan juga minyak gorengnya itu 1 sendok. Itu semua diaduk rata. Setelah itu tinggal dioleskan aja ke loyangnya. By the way, ini kuenya udah jadi. Ini hasilnya cakep banget dan ini jiggly, wangi dari butternya itu benar-benar kuat, dan ini pastinya lembut dan moist, nggak seret di tenggorokan. Gimana, gampang kan bikinnya? Jangan lupa recook ya. Happy cooking!